Tentang pertanyaan yang kedua, apakah pasien-pasien penderita autoimun khususnya dan pasien-pasien pada umumnya serta orang-orang yang sehat akan berefek buruk jika mengkonsumsi banyak gluten, artinya tepung ataupun gandum dan susu ataupun produk olahannya. Apakah tidak boleh mengkonsumsi tepung, gandum ataupun susu ataupun produk olahannya? Untuk menjawab ini, maka kita harus berhati-hati ya, bahwa sesungguhnya tepung, gandum ataupun susu ini merupakan makanan yang thayyib ya. Tetapi memang ada beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan memakan makanan tersebut ataupun makanan yang lain asal, yaitu kondisi tersebut adalah kondisi ketika dia tidak cocok dengan makanan tersebut. Artinya ketika makanan tadi dimakan ataupun diminum maka akan menimbulkan efek yang tidak baik. Salah satunya adalah penderita dengan penyakit celiak ya. Jadi celiak ini merupakan salah satu penyakit autoimun di mana terjadi masalah pada usus sehingga ketika bertemu dengan makanan gluten ataupun tepung ataupun gandum maka akan terjadi kebocoran pada usus yang kita sebut dengan leaky gut ya, yaitu kebocoran usus sehingga akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Tetapi kalau orang tidak memiliki penyakit celiak, maka sesungguhnya mengkonsumsi gluten, tepung ataupun gandum ataupun susu ataupun makanan yang lain tidak ada masalah. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak boleh mengkonsumsi gluten buat penderita autoimun ataupun orang sehat yang memiliki penyakit celiak. Oke, karena penyakit celiak ini kadang-kadang dimiliki juga oleh orang-orang penderita autoimun. Karena celiak juga merupakan penyakit autoimun. Kan kita tahu bahwa kaidahnya kalau ada satu penyakit autoimun, maka biasanya akan ada penyakit autoimun yang lain. Ya, jadi dipastikan dulu kita punya celiak atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Kalau kita punya keluhan sering diare, sering nyeri perut, kemudian anemia, kemudian tulang kita cepat keropos ya, dan ketika kita makan tepung ataupun gandum akan timbul reaksi tidak nyaman pada perut sampai dengan diare, maka kemungkinan itu celiak, maka tidak diperbolehkan makan gluten. Walaupun kita harus memastikan dulu apakah betul celiak atau tidak dengan cara melakukan tes darah ataupun beberapa tes-tes yang lain termasuk dengan endoskopi ataupun teropong. Jadi, untuk penyakit autoimun, penderita autoimun ataupun penderita yang lain ataupun orang sehat boleh mengkonsumsi gluten sepanjang dia tidak memiliki penyakit celiak. Banyak jurnal menyebutkan itu Bapak sekalian, bahwa untuk penyakit autoimun boleh mengkonsumsi gluten asalkan tidak memiliki penyakit celiac disease. Jelas sampai di sini ya. Karena sungguh gluten ataupun tepung ataupun gandum ini sesungguhnya juga memiliki banyak sekali manfaat ya, karena dia mengandung serat yang cukup tinggi, kemudian ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya masih boleh dimakan asalkan tidak memiliki penyakit celiac disease. Kemudian tentang susu. Susu ini sungguh merupakan minuman yang sangat baik sebetulnya ya. Asalkan usus kita kembali cocok dengan susu. Kan kadang-kadang ada orang yang intoleran terhadap laktosa, maka dia tidak bisa mengkonsumsi susu. Buat orang-orang yang memang toleran, artinya tidak ada masalah ketika mengkonsumsi susu, maka diperbolehkan mengkonsumsi susu walaupun dia memiliki penyakit autoimun. Baik, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kandungan susu ini juga sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah kandungan terbesar sampai 30% lebih adalah vitamin D. Padahal penyakit autoimun ini sungguh dia sangat membutuhkan vitamin D. Karena penyakit autoimun ini kebanyakan dia memiliki fotosensitivitas terhadap sinar matahari sehingga tidak diperkenankan berjemur di matahari. Maka digantilah vitamin D-nya dari makanan, salah satunya adalah dari susu. Maka sungguh susu ini merupakan salah satu minuman yang baik buat autoimun. Asalkan tidak memiliki intoleran terhadap laktosa, jadi diperbolehkan. Jelas sampai di sini ya Bapak sekalian. Jadi untuk orang-orang yang memang tidak ada masalah di usus, maka tetap diperbolehkan mengkonsumsi susu ataupun gluten. Karena secara teori dan dari jurnal-jurnal pun juga dikatakan seperti itu. Jelas ya. Kemudian satu lagi tentang nasi putih ya. Nasi putih ini memang salah satu makanan pokok dari orang Indonesia, dan bahkan orang Indonesia itu kadang-kadang kalau belum makan nasi putih dia mengatakan belum makan walaupun sudah makan roti ataupun kentang ataupun yang lain. Bagaimana mengkonsumsi nasi putih ini? Jadi dalam mengkonsumsi karbohidrat ini kita mesti lihat yang disebut dengan indeks glikemik ya. Jadi kita sebaiknya mengkonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah.
Artinya apa? Artinya bahwa karbohidrat tadi tidak terlalu cepat dirubah menjadi glukosa. Ternyata bahwa nasi putih ini memiliki indeks glikemik yang tinggi, ya, lebih dari 55. Artinya dia cepat sekali dirubah menjadi gula, dan ini akan meningkatkan kadar gula dengan sangat cepat. Ini memang tidak baik dikonsumsi berlebihan, baik itu orang penyakit autoimun, penyakit yang lain, ataupun orang-orang yang sehat. Tetapi apakah terus kita pantang nasi? Tidak. Kita masih punya pilihan seperti nasi merah. Nasi merah ini dia masih memiliki serat, ya, masih memiliki brand serat, ya, sehingga dia menurunkan indeks glikemik di bawah 55. Artinya bahwa makan nasi merah ini akan dirubah menjadi gula, tetapi waktunya tidak secepat nasi putih, sehingga masih cukup memiliki waktu sehingga tidak menaikkan kadar gula secara cepat. Jadi bukan kita pantang nasi sama sekali, kita berubah dari nasi putih menjadi nasi merah ataupun nasi hitam. Jadi semakin sedikit diolah, maka dia semakin masih banyak serat, ya, beras itu, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Oke, ya. Sehingga sekali lagi saya tekankan untuk penderita autoimun ataupun orang sehat, sebetulnya masih tetap boleh mengkonsumsi gluten, ya, masih boleh mengkonsumsi susu ataupun nasi merah, ya, asalkan sekali lagi yang paling penting saya ingatkan, kita yang paling penting mengikuti sunnah Rasul. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, tidak terlalu berlebihan dalam makan apapun. Ini yang paling harus kita ikuti sesungguhnya. Bukan memantang-mantang yang lain yang tidak ada dasarnya, tetapi yang paling penting adalah mengurangi makanan apapun. Lebih banyak puasa, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu yang lebih baik. Itu yang lebih tepat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sekali lagi dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ma'idatu baituda, al-himyatu rasulun 'ala dawa. Sesungguhnya sumber dari segala macam sumber masalah adalah ada di pencernaan kita. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka mengatur pola makan dengan tidak terlalu banyak makan sampai dengan kenyang, itu yang terbaik dilakukan oleh orang-orang yang penyakit autoimun, penyakit yang lain, ataupun orang-orang yang sehat. Saya kira itu, mudah-mudahan dua pertanyaan bisa terjawab dengan baik, dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Insya Allah akan kami jawab dalam pertemuan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.